lewat UPT PKPP seperti tadi yang disampaikan oleh Prof. Itu sudah luar biasa mendukung, mendampingi UPT PKPP untuk mewujudkan apa yang menjadi visi misi universitas dan mendukung kegiatan apa yang menjadi cita-cita Pak Rektor, yaitu supaya reputasi universitas tidak semakin baik. Itu teman-teman tidak usah khawatir. Jadi nanti silakan teman-teman, kemarin sudah lewat Pak Dwinovi dengan kegiatan-kegiatan yang ada di UPT, kita sudah punya kerjasama dengan instansi khususnya dengan Pemda Kota dan Kabupaten. Nanti silahkan teman-teman bisa bermain ke UPT. Mudah-mudahan UPT bersama teman-teman staf ahli bisa membantu apa yang menjadi kesulitan. Dan memang harapan kami yang tadi seperti Prof. sudah disampaikan untuk merealisir apa yang menjadi harapan dan cita-cita universitas, mudah-mudahan yang sudah dimulai atau babat alasnya dari Profi, kemudian kami bersama teman-teman di UT bisa mengemban tugas itu dengan sebaik-baiknya. Kami pun juga berdoa mudah-mudahan niat baik kita semuanya bisa menghantarkan anak-anak kita menjadi sarjana yang berwirausaha yang hebat, kemudian bisa menjadikan reputasi Universitas Tidar ke depan menjadi lebih baik. Sekali lagi, itu yang bisa saya sampaikan dan kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam kata sambutan dari kami yang dituakan di UPT ada kekurangan. Sekali lagi terima kasih kepada Profi atas dukungan kerjasama yang senantiasa ingat dan selalu mendampingi UPT PKPP untuk memajukan Universitas Tidar. Sekali lagi kepada para mahasiswa dan para pendamping, sekali lagi selamat dan mudah-mudahan anak-anak kita bisa meraih yang terbaik, baik yang diberikan kesempatan kepada pemerintah maupun dari kegiatan yang diselenggarakan oleh Profi dengan dana pendanaan tadi yang sudah disampaikan oleh Profi. Karena saya tidak mungkin untuk mengulangi lagi karena sudah jelas. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat mengikuti sosialisasi. Waktu sepenuhnya saya kembalikan kepada Mas Satrio. Matur nuwun. Oke, terima kasih Ibu Lucia Rita Indrawati yang sudah menyampaikan sambutan dan arahannya. Ya kami berharap memang untuk kolaborasi ini kita bisa berjalan secara berkesinambungan untuk kemajuan dari Universitas Tidar khususnya di bidang kewirausahaan seperti itu. Amin. Juga sebelum kita mulai, mungkin saya juga menyampaikan kepada Prof. Ki, semoga Prof. Ki selalu sehat gitu ya. Kemudian jaga kesehatan Prof. Jadi memang mungkin nanti kalau ada hal-hal yang mungkin bisa kami bantu, saya dengan Pak Erik, insya Allah kami sangat membantu untuk kegiatan-kegiatan Prof. Ki. Gitu. Mungkin untuk selanjutnya adalah penyampaian teknis yang akan penyampaian dari sosialisasi yang akan disampaikan oleh Mas Dwi Novianto. Kepada Mas Dwi Novianto kami persilahkan. Apakah screen saya sudah terlihat? Sudah. Oh, oke. Okay. Sudah, Pak. Non sewu sebentar. Ji, matur suwun Prof. Ki, Bu Lucy dan Mas Satrio atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali ini kita dari bidang 3 ingin mensosialisasikan yaitu program mahasiswa wirausaha atau PMW Universitas Tidar tahun 2021. Nah, di sini sebentar. Oke, tujuan dari program mahasiswa wirausaha ini tujuannya adalah mempersiapkan kandidat mahasiswa wirausaha di Universitas Tidar untuk mengikuti kompetisi hibah wirausaha nasional.
Nah, ini untuk jangka yang paling pendek. Jangka yang paling panjang tentunya mempersiapkan alumnus yang berwirausaha dan yang seperti dingendikakan Prof. Ki tadi yang mempunyai pendapatan lebih dari UMR gitu. Nah, di sini kenapa kok kita harus mempersiapkan sejak dini ya, karena kita tahu bahwa syarat-syarat untuk mengikuti kompetisi hibah nasional itu harus sudah mempunyai usaha yang berjalan minimal 6 bulan. Nah, jadi kita persiapkan gitu. Oke, nah di PMW Untidar ini ya, PMW Universitas kita ada dua skema besar. Kalau kita breakdown, sebenarnya ini di sini ada dua pecahan lagi kecil. Yang pertama, ini adalah untuk yang difabel. Yang berikutnya adalah untuk yang akademik. Yang berikutnya lagi ini untuk yang organisasi mahasiswa. Nah, di sini untuk yang non ormawa itu pendanaannya 2-5 juta setiap proposalnya. Nah, kemudian yang ormawa itu 2,5 sampai 7,5 juta setiap proposalnya. Seperti itu. Nah, oke, kita mulai pertama dulu nih. Ini syarat-syaratnya untuk program mahasiswa wirausaha yang difabel. Ini syaratnya tentu mahasiswa aktif ya. Mahasiswa aktif, kemudian jumlah kelompoknya terdiri dari, maaf ini belum saya rubah. Harusnya 2-5. Kalau di panduan sudah 2-5. 2-5 mahasiswa. Kemudian ketua kelompoknya merupakan mahasiswa disabilitas, sedangkan anggota kelompoknya boleh terdiri dari mahasiswa non disabilitas ataupun yang disabilitas. Gitu. Mirip-mirip dengan KIPM. Kemudian yang ketiga, mahasiswa pengusul diprioritaskan lintas bidang ilmu, itu jelas. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah mahasiswa pengusul hanya dapat mengajukan satu usulan saja melalui satu kelompok, baik sebagai ketua maupun anggota. Begitu, oke. Jadi tidak boleh double, karena kalau double pengalaman yang kemarin dan memang regulasi kompetisi nasional tidak diperbolehkan karena pasti tidak maksimal ya. Sudah mikir ke tugas kuliah, mikir ke pelaksanaan proposal, nah 2 lagi, nah itu pasti pontang-panting. Oke, yang berikutnya, nah di sini ada program mahasiswa wirausaha akademik. Nah, yang akademik ini benar-benar untuk umum ya, mahasiswa pada umumnya, mahasiswa aktif Untidar, jumlahnya 2-5 juga. Ini belum belum sempat, lupa saya koreksi. Kemudian ketua dan anggota kelompok maksimal 5 semester ya, saat pengusulan. Semester 5 saat pengusulan. Kemudian diprioritaskan lintas bidang ilmu dan angkatan. Kemudian mahasiswa pengusul hanya dapat mengajukan satu usulan melalui satu kelompok baik sebagai ketua maupun anggota. Nah, di sini kenapa kok dibatasi semester 5? Ini kan tadi tujuan awalnya. Nah, ini kan mempersiapkan nih. Nah, mempersiapkan. Jadi kalau kita mau persiapan ke nasional, berarti nanti semester berikutnya, nah gitu ya, semester berikutnya atau tahun berikutnya, nah mahasiswa yang penerima hibah yang skema akademik ini bisa melanjutkan lagi untuk berkompetisi di kancah nasional, gitu ya. Diharapkan semacam itu dan didorong juga untuk semacam itu. Nah, oke, yang berikutnya adalah program mahasiswa wirausaha yang skemanya skema ormawa. Nah, di sini ketua dan anggota berada di dalam satu organisasi ormawa tentunya ya. Kemudian ketua dan anggota masih menjadi pengurus aktif ormawa. Kemudian ketua dan anggota maksimal semester 6. Ya, tentunya kalau di ormawa kan biasanya semester 6 ya. Kemudian terhitung saat pengusulan proposal semester 6-nya ini. Kemudian pengusul terdiri dari 2-5 mahasiswa dan mahasiswa pengusul hanya boleh mengusulkan satu proposal baik sebagai ketua atau anggota. Nah, ini kok dibedakan kenapa? Nah, karena ormawa itu kan nanti diharapkan seperti ketika Prof. Ki tadi itu berkelanjutan. Ya, jadi tahun pertama dapat
Kemudian tahun berikutnya ganti pengurus kan, ya melanjutkan itu. Gitu. Dilanjutkan lagi, terus semacam itu. Nah, jadi akan menjadi prioritas. Kalau cash flow tahun pertama, wah bagus nih, usulkan lagi ya pasti dapat. Itu. Karena memang prioritas di Ormawa ini kalau cash flow-nya juga bagus gitu. Yang penting cash flow-nya lancar ya. Nah, kemudian luaran, ini luaran yang paling utama gitu. Luaran utamanya adalah legalitas jelas gitu. Jadi dibuktikan mahasiswa wirausaha yang ada di Untidar. Nah, kita tidak bisa berkata sekonyong-konyong kita ada 1000, nggak bisa. Kita ada sekian dan buktinya adalah ini loh sudah punya legalitas. Legalitasnya bisa berupa PIRT, bisa berupa SIUP, CV, UD atau BP POM ya, izin lokasi, surat domisili usaha, nomor induk berusaha dan lain-lain. Nah, untuk nomor induk berusaha ini kan kita bisa mengurusnya secara online ya, oss.go.id. Nah, Anda langsung ke situ aja langsung familiar sama websitenya. Ya, daftar, ya tentunya sign up katanya ke UPT. Nah, nanti pasti diarahkan gitu. Nah, yang luaran berikutnya ini yang sangat utama. Yang luaran berikutnya tentunya usahanya ya, unit usahanya. Yang berikutnya itu video ya, video profil usaha. Ya, video profil usaha baik itu video marketingnya atau video proses produksinya, proses usahanya. Nah, yang pasti ada luarannya yaitu legalitas dan video profil usaha gitu. Jadi sehingga bisa dikenang ya, bisa dikenal melalui media online. Oke, kita menginjak ke format ya sekarang, format PMW. Nah, di sini formatnya sama semua ya, formatnya sama, kita buat sama. Jadi tidak berbeda-beda. Yang beda cuma syaratnya tadi ya. Oke, yang pertama adalah ringkasan. Nah, ringkasan ini berisi tentang masalah yang ada di pasar, kemudian jelaskan apa solusi yang Anda tawarkan serta produk atau jasa apa yang timbul dari solusi tersebut ya. Jelaskan pula siapa yang menjadi target, kemudian pelanggan serta ceritakan secara ringkas bisnis model. Nah, singkat cerita, resume ini dibuat terakhir kali. Ya, terakhir kali, jangan pertama. Kalau pertama mesti kurang bagus. Itu, oke. Jadi terakhir. Oke, kita menginjak ke format yang berikutnya. Nah, di sini adalah product opportunity. Opportunity itu berarti kan peluang ya. Nah, apa peluang produk Anda di market itu? Oh, ternyata saya berpeluang untuk menyediakan atau mensuplai kebutuhan mahasiswa seumpama seperti itu. Seumpama target pasarnya adalah mahasiswa. Oh, ini mahasiswa kesulitan mencari suatu barang ini dan ini sangat penting. Nah, saya mau menyediakan barang ini. Nah, bisa saja. Jadi silakan peluang dari produk Anda jabarkan ya. Di panduan sudah tertulis ya, tertulis dengan rinci. Oke, yang berikutnya adalah target market. Nah, target market di sini siapa targetnya? Itu tadi saya menyebut contohnya mahasiswa. Oke, di mana mahasiswa mana ini? Oh, mahasiswa yang kos di sekitar Tuguran, kos yang di sekitar Mertoyudan. Nah, silahkan. Berapa toh jumlahnya? Estimasi saja, tidak harus di real count gitu ya. Estimasi saja. Nah, gitu. Berapa sih jumlahnya? Gitu. Jadi siapa, di mana, berapa jumlahnya? Silahkan Anda jabarkan di situ. Oke. Dan tidak hanya di mana? Oh, di Tuguran. Nah, Tuguran kenapa kok Tuguran?
Nah, pasti Anda kan punya penjabarannya. Oh, ternyata banyak sekali kos-kosan di Tuguran. Oh, ternyata banyak sekali kos-kosan di Mertoyudan. Berapa jumlahnya? Nah, jumlahnya tidak serta-merta 300 ya. Ya, Anda silahkan analisis. Ya, oh, mahasiswa di Untidar itu berapa sih jumlahnya? Nah, estimasinya dari jumlah itu sekian persen ngekos di sini, sana, situ, nah, dan lain sebagainya. Itu nggih, silakan dianalisis gitu. Nah, yang berikutnya adalah resource. Nah, di resource ini Anda silakan menceritakan ya apa namanya itu persiapan dari produk Anda ya berupa jasa ataupun material ya. Kalau ini seumpama ada material ya raw materialnya silakan diceritakan. Apa itu raw materialnya? Itu nggih, di mana, dari mana asalnya? Apakah mudah didapatkan di pasar atau saya harus mendatangkan material dari luar pulau? Nah, itu. Jangan sampai ini malah menyulitkan. Nah, di sini. Jadi ada potensi toh raw material ini pasti ada potensi entah itu murah, entah itu mudah didapat. Nah, atau malah limbah. Nah, di sini ada potensi di sini. Kemudian apa yang menjalankan ya di sini. Siapa saja yang menjalankan ini di sini? Yang di bisnis Anda. Tentunya ya anggota kan. Nah, anggota ini tadi kan ada yang lintas bidang, kalau yang skema non ormawa, kemudian kalau yang ormawa kan satu organisasi ya. Nah, itu SDM-nya Anda punya apa saja gitu. Contoh nih contoh. Anda apa namanya SDM-nya semua di bidang audio visual gitu ya, audio visual, entah itu video, audio, kemudian gambar dan lain sebagainya. Mereka pintar sekali di bidang itu. Nah, tapi kok Anda bisnisnya kok malah apa namanya itu semir sepatu seumpama gitu. Nah, mereka tidak punya tidak punya keahlian untuk menyemir sepatu. Loh, kok padahal keahlian mereka itu mendesain web ya, kemudian editing video, fotografi loh kok usahanya nyemir sepatu. Lah, ini kurang pas. Nah, berarti kan raw material kemudian human resources-nya harus diselaraskan. Kemudian nah kalau masalah ini kan tergantung skemanya tadi ya. Nah, ini mudah sekali. Tools. Nah, tools apa yang Anda punya? Tools apa yang apa namanya itu kepengin Anda punyai? Nah, dijelaskan di sini yang sudah ada. Berapa, apa saja ya. Kemudian yang ingin Anda punyai itu apa saja, berapa harganya dan seterusnya. Itu silahkan dijelaskan di sini. Nanti kan ini tools ini kaitannya dengan ini, dengan keuangan kan. Oh, kalau kita beli belum mampu, sewa kan gitu. Oh, ternyata kita nggak perlu tools yang canggih-canggih. Toh ini baru promosi awal. Oke, saya pakai yang manual saja. Nah, itu bisa di sini. Itu ya. Oke, di sini resource silahkan dijelaskan secara detail tapi sistematis ya, sistematis agar reviewer itu gampang sekali apa namanya membacanya gitu ya. Nah, kemudian kompetitor analysis di sini ya. Analisis kompetitor ini di sini apa sih di sini? Apa namanya itu? Kompetitornya. Kemudian apa? Seperti apa kompetitor saya? Itu ya, seperti apa kompetitor saya. Nah, di sini silahkan Anda cermati. Ya, siapa, seperti apa. Kemudian kalau kompetitor saya itu ternyata kok dia punya kelemahan di sini. Nah, saya tak masuk di situ Itu. Oh, dia kelemahannya itu distribusi. Wah, saya tak kuat di distribusinya. Nah, gitu. Karena kita kuat di situ. Seumpama. Oke, strategi. Nah, di sini ada strategi produknya, kemudian untuk menarik pelanggan, gitu ya. Berinovasi sebenarnya, berinovasi untuk menarik pelanggan. Nah, begitu. Nah, di sini silakan jelaskan strateginya. Bagaimana sih? Anda kan tadi sudah menganalisis pasar toh.
Ada siapa, di mana, berapa, kompetitor saya apa, opportunity produk saya itu apa, seperti apa. Nah, kemudian strateginya bagaimana biar jasa atau produk Anda itu laku gitu ya. Silahkan dijabarkan secara sistematis juga. Nah, yang berikutnya ada bisnis model. Nah, ini kan ada bisnis kanvas macam ini. Kemudian apa namanya milestone-nya. Setelah ini saya mau gini, saya mau gini, saya mau gini ya. Kemudian strateginya dan lain sebagainya. Gitu, oke. Nah, ini silahkan dijabarkan. Tentunya bisnis model kanvas. Nah, di sini kenapa kok tadi Anda perlu kolaborasi. Nah, di sini. Jadi Anda harus bisa memodelkan bisnisnya ini. Gitu, oke. Karena ada yang bisa pinter memodelkan, ada yang pinter di bidang produksi dan lain sebagainya. Itu sendiri-sendiri kan keahliannya. Silakan Anda jelaskan di sini. Kalau bisa menjelaskannya ya. Nah, ini tentunya karena model kanvas ya menggunakan ilustrasi semacam ini. Oke. Ilustrasi diberi keterangan, ilustrasi beri keterangan. Nah, biar memudahkan para reviewer. Nah, kemudian di sini ada rencana pengembangan usaha. Nah, ini selama selama 1 tahun tentunya, 1 tahun. Nanti setelah diumumkan ini, kemudian seumpama diumumkan nanti sekitar bulan April lah, Mei, Juni, Juli dan seterusnya. Nah, itu silahkan rancangan pengembangan Anda apa. Jadi per bulannya saya harus ngapain, saya harus ngapain. Itu seumpama pertama saya mau membeli bahan material dulu gitu. Kemudian yang berikutnya saya ingin membuat produksinya. Kemudian saya membuat video produksinya untuk pemasaran. Yang berikutnya terus macam itu. Jadi silahkan Anda rencanakan per bulannya saya harus ngapain dan yang bertugas itu siapa. Nah, itu jangan cuma ngapain aja. Yang bertugas siapa. Nah, kalau satu anak bertugas di tugasnya double ya nggak apa-apa. Semua Februari dia dapat tugas. Kemudian Maret dia dapat tugas lagi. Ya nggak apa-apa karena mungkin dia kemampuannya bagus gitu kan dan dibutuhkan di strategi pada step-step itu. Nah, nggak apa-apa, silahkan. Itu dijabarkan dan siapa saja di situ. Oke, ini adalah proyeksi kebutuhan keuangan. Ya, di sini umum lah ya, yang seperti yang umum. Bentuknya semacam ini. Ada nama kebutuhan, ada bahan baku, kemudian alat bantu, kemudian biaya pemasaran, usaha bisa sewa atau bagaimana, kemudian yang lain-lain. Nah, silahkan dituliskan di sini. Oke. Kemudian nanti setelah dituliskan ketuanya di sini ngorek-orek di sini. Nah, yang berikutnya ini, Nah, di sini alurnya. Nah, tadi sudah format kita bahas. Nah, sekarang alur. Nah, ini kita mulai dari bulan Maret ya. Di sini. Oke, di mute dulu. Nah, oke, di sini yang pertama itu kita sosialisasi ya di bulan Maret ini buku pedomannya. Dan untuk sosialisasi yang sudah tersebar, buku yang sudah tersebar itu saya memohon maaf itu ada beberapa revisi ya. Saya mohon maaf itu ada beberapa revisi, kemudian ini sudah saya revisi dan nanti akan saya share linknya melalui melalui kolom chat ya. Nanti saya share buku yang terbaru. Revisinya mayor enggak minor ya, ditambahi ormawa, kemudian ketentuan-ketentuannya, kemudian ditambahi gaya selingkungnya. Nah, itu. Hanya itu saja. Jadi keseluruhan ya mirip. Oke, yang pertama dari sosialisasi sudah sedang kita lakukan. Yang berikutnya adalah penyusunan draft proposal sesuai pedoman.
Nah, di sini nggih. Nah, tentunya kalau penyusunan ya silahkan Anda konsultasikan dengan pembimbing Anda. Silakan ada pendekatan ke pembimbing yang dirasa paling profesional, yang paling enak diajak bicara atau dia diskusi ya. Silahkan. Kemudian setelah itu nanti disubmit melalui apa namanya itu kita sebar di surat itu. Dan via WhatsApp ya. Kemudian setelah diseleksi, nah nanti ada pengumuman. Yang tidak lolos silakan perbaiki, ya susun lagi tahun depan, gitu ya. Oke. Nah setelah Mei ini kita seleksi, kemudian Juni ada pengumuman. Nah setelah pengumuman, kemudian Agustus ini mulai pendanaan, ya. Pendanaan, setelah itu pendanaan 70%, baru monitoring dan evaluasi pendanaan. Nah, setelah dievaluasi baru yang pendanaan ini 30% cair. Nah, di bulan November silakan laporkan. Itu nggih. Kemudian di Desember nanti ada pengumuman pelaksana terbaik. Itu ya, pengumuman pelaksana terbaik. Oke, nah di sini ini waktunya tentatif ya. Bisa mundur, bisa maju. Gitu nggih. Tapi setidaknya ya kita punya rencana yang semacam ini dari Maret hingga dengan Desember gitu nggih. Ini alur hibah kewirausahaan yang tahun pertama itu. Nah terus tahun berikutnya, nah ini rencana tahun berikutnya juga ada. Jadi nanti kita sosialisasikan tahun berikutnya ya, berarti pendanaan 2023 ya. 2022. Nah, 2022. Nah, berarti ini kita sosialisasikan di 2021 di bulan Agustus. Ini rencananya seperti itu. Kemudian nanti ada penyusunan di September sampai November ya. Jadi lebih panjang waktu penyusunannya, kemudian waktu seleksinya juga lebih fleksibel, kemudian pengumumannya di bulan Februari. Nah, kan lebih enak toh. Gitu. Kemudian nanti pelaksanaannya sekitar Juli. Dan pendanaan ya, pelaksanaan dan pendanaannya sekitar Juli, nanti monitoring evaluasi Oktober, laporan nah Desember. Jadi rentangnya lebih fleksibel itu untuk yang tahun berikutnya gitu. Oke, di sini jadwalnya. Nah, ini jadwal juga sudah ada di buku panduan yang ada sosialisasi sekarang. Kemudian due date pengumpulan proposalnya ini 2 Mei. Kemudian proses seleksi proposalnya ya 7 sampai 27 Mei. Yang berikutnya pengumuman proposal terdanai 4 Juni, kemudian presentasi progres ya. Presentasi progres. Ya, ini 6 Agustus, kemudian due date pengumpulan laporan. Itu laporan akhir maksud saya, laporan akhir itu 21 Oktober dan presentasi atau paparan laporan itu di 29 Oktober. Gitu nggih. Nah, ini adalah jadwal pelaksanaannya. Nah, barangkali ada pertanyaan. Nah, silahkan langsung diajukan. Nanti akan diorganisir oleh Mas Satrio. Terima kasih Mas Satrio. Terima kasih Mas Dwi Novianto atas penyampaian yang sangat luar biasa mensosialisasikan terkait dengan program mahasiswa berwirausaha. Jadi kami buka untuk sesi pertama yaitu 3 penanya. Silakan kepada Bapak Ibu dosen atau kepada mahasiswa kami persilahkan untuk bisa diskusi atau bertanya terkait dengan program mahasiswa wirausaha. Kami persilahkan. Mas Satrio. Oh iya, Mas Budi, monggo Mas. Iya, izin bertanya. Yang terhormat ada Bapak Wakil Rektor 3, Prof. Sugiarto, Ibu Lucy, Mas Erik, Mas Satrio, Mas Dwi Novianto, dan ada Pak Adi. Jadi begini Pak, Mas, ada yang mau saya tanyakan beberapa terkait PMW ini. PMW ini kan kalau di KBMI kemarin kan hanya boleh diikuti oleh sarjana. Nah, kemarin ada mahasiswa kami di Fakultas Ekonomi. Oh ya, perkenalkan saya Budi Hartono, dosen dari Fakultas Ekonomi yang kebetulan ditugaskan untuk mengurusi kewirausahaan di Fakultas Ekonomi. Nah, kemarin di KBMI kan syaratnya
harus sarjana ya. Nah, di PMBO ini apakah boleh diploma? Juga yang berminat mengikuti KBMI hanya saja terbatas dia ini berpendidikan di diploma. Nah, di Fakultas Ekonomi kan kita punya D3 akuntansi. Seperti itu. Lalu yang kedua terkait lintas ilmu, tadi kan diprioritaskan lintas ilmu. Nah, di sini juga banyak mahasiswa yang sudah existing, punya usaha, tapi dia terpentok kan membuat usaha ini kan kalau dari pemahaman saya dibutuhkan chemistry ya, chemistry dan kerjasama yang kompak. Jadi dia sudah terbentuk chemistry dengan anggotanya. Ketika nanti kita paksa untuk dibentuk paksa lagi kelompok baru atau menambahkan anggota lain agar memenuhi syarat lintas ilmu ini, itu kan bukannya malah apa ya, kemarin banyak yang terhalang di situ juga. Nah, itu aja. Nah, lalu saya kemarin sempat berpikir, wah ini kayak kalau lintas ilmu, misalnya ekonomi, terus anggotanya ada teknik, ada fisip, kita punya keahlian masing-masing. Apakah bisa mungkin dari pihak universitas difasilitasi untuk perkawinan semacam itu gitu. Jadi mungkin yang individu nanti mendaftar, cara individu dia punya usaha, tapi nanti di tingkat univ mungkin bisa. Itu mungkin saran saja sih Pak. Terus yang terakhir, ini kan syarat mutlak tadi semester 5. Nah, semester 5 berarti kan notabene yang bisa daftar adalah angkatan 2019 ya. 2018 berarti sekarang kan sudah masuk semester 6, dia tidak bisa. Nah, 2019, 2020 tahu mereka ini kan angkatan online corona. Jadi saya membahasakan seperti itu ya. Jadi mereka ini seringkali kuliah kan online. Jadi mereka pun banyak yang juga di luar Magelang. Nah, mereka ini terus untuk koordinasi dan juga tadi ya chemistry itu kan agak susah. Nah, padahal untuk menjadi wirausahawan, menjadi kelompok wirausaha yang tangguh, hal pertama yang harus kita tekankan adalah chemistry. Mungkin seperti itu dulu saja. Terima kasih Bapak, Ibu, gitu pertanyaannya saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Mas Budi. Untuk pertanyaan selanjutnya dulu ya, kita tampung Mas Dwi 3 pertanyaan, kemudian nanti kita bisa dijawab bersama. Kemudian untuk penanya 2, silakan kami persilakan. Penanya ketiga, belum ada ya? Oke, mungkin sembari nanti baru menulis pertanyaan, mungkin ya saya berasumsi seperti itu ya. Kemudian mungkin bisa dijawab terlebih dahulu pertanyaan dari Mas Budi Hartono tadi ya. Kepada Mas Dwi kami persilakan. Oh, oke. Terima kasih Mas Budi Hartono. Baik, ini malah jenengan mengingatkan saya. Oke. Yang pertama itu tadi saya mengatakan bahwa apa namanya itu, yang lintas ilmu ya diprioritaskan. Nah, itu hanya diprioritaskan, Mas. Kalau jenengan, maksud saya mahasiswa jenengan, ternyata aku sudah ada klik dengan timnya. Nah, silakan ngajukan saja, gitu kan? Ngajukan saja. Karena kalau sudah ada chemistry, pasti proposalnya bagus. Iya. Nah, itu pasti. Nah, nanti dinilai kan pasti bagus juga. Gitu. Nah, kalau sama bagusnya, ya kan? Tapi yang satu ada lintas bidang ilmu, ya pasti yang lintas bidang ilmu yang didahulukan. Gitu. Nah, tapi kalau benar-benar sudah chemistry-nya sip, apalagi dari ekonomi, mungkin apa namanya, dia sudah terbiasa berkompetisi, ya pasti tulisannya bagus, menyusun proposalnya bagus, rencananya juga matang karena kan sudah berjalan kan. Nah, jadi planningnya matang, wah bagus sekali. Nah, jadi nanti ajukan saja nggak apa-apa. Itu. Kemudian yang berikutnya tadi ada semester 5 ya, semester 5. Sebentar. Saya Maksimal. Berarti kan maksimal angkatan semester 5. 2019. Oke. Berarti kan sekarang ini 2019, angkatan 2019 ya. Yang Nah, di situ saya ngecek di panduan yang saya share di ini. Yang saya share di apa namanya? Di kolom chat gitu. Itu ternyata saya sudah apa namanya itu merevisinya. Sebentar ya. Sebentar. Oke, saya share. Tadi
saya belum sempat merevisi PowerPoint-nya. Ngapunten ini ngapunten sekali. Iya, Pak. Oke. Sudah terlihat nggih di sini nggih. Nah, ini yang edisi pertama, revisi pertama, revisi 1. Tadi. Nah, ini pengusul terdiri dari 2 sampai 5 mahasiswa ya. Oke. Kemudian ketua maksimum semester 5 terhitung pengumpulan. Nah, anggotanya boleh yang Oke, lebih berarti gitu. ketua, ya. Oke. Jadi karena pertimbangannya begini. Tadi karena ini untuk persiapan untuk kompetisi yang akan datang gitu kan. Jadi kita perlu mahasiswa yang muda, angkatan yang semester 5 ke bawah. Nah, tetapi semester 5 itu keilmuannya pasti masih nanggung. Nah, dia butuh bantuan senior-seniornya. Kan gitu. Seumpama anak-anak elektro udah saya mau buka apa namanya itu atau saya mau jualan trafo gitu atau jasa pembuatan trafo. Biasanya kalau di apa namanya di hobiis pembuat amplifier yang sound system itu trafonya mesti aneh-aneh gitu. Jadi wah saya mau membuat trafo yang aneh itu sesuai dengan permintaan pelanggan. Semester 5 wah masih gerodal-geradul, tapi udah semester 6, 7, 8 gitu wah udah apa namanya udah pro lah gitu, udah pro. Nah, jadi boleh minta tolong kakak angkatannya ya, tapi itu tadi minta tolong ya jadikan anggota dong gitu. Jangan sampai minta tolong tok gitu. Dumeh ayu njaluk tulung kakak angkatane gitu. Mas tolong dong ora lebokke itu kan ya. Ya enggak lucu juga. Nah, gitu. Itu koreksi nyuwun ngapunten saestu tadi PowerPoint-nya belum begitu belum saya koreksi, belum lengkap koreksinya. Yang berikutnya adalah yang bolehkah yang D3 gitu ya Mas ya? Ya, betul. Oke, D3 boleh di sini di PMW. Kan ini syaratnya mahasiswa aktif di Universitas Tidar. Gitu. Jadi boleh sekali. Ini saya memang mengadopsi dari KIBM, kemudian ada yang dari KBMI. Nah, ini saya adopsi ya. Yang pasti ini saya mengadopsi dari hibah kompetisi nasional gitu. Saya adopsi agar nanti anak-anak atau adik-adik kalau mau berkompetisi nasional sudah nggak kaget. Oh, kayak gini toh. Nah, gitu. Jadi tidak perlu penyesuaian yang terlalu banyak gitu. Jadi silahkan saja kalau D3 mau mengajukan. Nah, nanti seumpama D3, ketuanya D3, nanti KIBM gimana? KIBM, KBMI S1 itu ya di switch saja. Ketuanya ambil yang S1 itu kan. Strateginya gimana? Bagaimana yang terbaik gitu. Tapi Yang pasti kemarin di KBMI dari panduan Kemendikbud yang saya baca, ketua sama anggota kalau nggak salah harus sarjana, Mas. Oh, yang terbaru yang 2021 harus ketua, 2002. sarjana juga. Nah, jadi kemarin terbatas di situ. Jadi kan kemarin saya pahami juga di situ. Jadi PMW ini kan sebenarnya bagus ya. Kita membuat semacam ekosistem wirausaha di lingkup universitas kita. Nah, harapannya nanti output akhirnya kan mereka seperti yang dibilang Mas Novianto tadi, kita siap menghadapi perlombaan kayak KBMI, KIBM, terus ada business plan, competition, itu kan banyak diselenggarakan universitas besar. Nah, harapannya kan ke sana. Tapi kadang-kadang takutnya nanti kita sudah matang timnya, ternyata dari Kemendikbud, karena itu kan kalau udah Kemendikbud udah ketok palu, itu kan udah Iya ya. menyeluruh kan, udah apa ya, terkunci gitu Mas, kan eman-eman nanti kelompoknya sakit hati. Iya. Kalau itu ya kita berdoa saja. Semoga nanti yang KIBM bisa. Kan KIBM kan ada yang di di vokasi ya. Tapi kita lihat lagi semoga panduannya yang KIBM itu lebih lentur nanti. Semoga saja. Itu Yang pasti kita memfasilitasi karena tujuannya tidak hanya tujuan pendeknya itu untuk kompetisi nasional, tujuan pendeknya, tapi tujuan panjangnya tadi seperti yang Prof Ki ngendikan itu untuk mempersiapkan alumnus toh. Alumnus biar ya sarjana, ya pengusaha. Nah, gitu. Terima kasih, Mas. Sami-sami Mas Budi. Monggo. Menambah Pak Dwi Novianto. Oh, Mas Adi, monggo Mas Adi. Ya, mohon izin menambahkan bahwasannya yang tadi ditanyakan oleh Pak Budi memang perlu strategi pertama
strategi pertama yang perlu dilakukan terkait di program wirausaha mahasiswa ini, pertama legalitas yang nanti akan dibuat ketika nanti akan ditindaklanjuti di kompetisi bisnis mahasiswa Indonesia, itu adalah legalitasnya. Nama legalitasnya. Kalau atas tim di luar dari proposal KBMI itu silakan dimusyawarahkan berdasarkan atas tim. Karena di KBMI yang nanti memang dilihat salah satunya adalah dari legalitas yang tertera dan juga sesuai dengan lama waktu usaha berdasarkan legalitas tercetak seperti itu, Pak Budi. Itu bagian dari strategi dipersilakan. Untuk yang KBMI, untuk di tahun pertama dan tahun kedua, itu memang aktivitasnya, mohon maaf sekali, Ilmawa Dikti memang memprioritaskan adalah sarjana. Dan di KIBM memang ada satu slot terkait vokasi, dan itu yang nanti bisa dimasukkan dari sisi kompetisi bisnis di bidang vokasi ataupun diploma 3. Seperti itu Pak Budi, terima kasih. Dan ke Pak Dwi. Ini kayaknya sudah ada yang bertanya di kolom chat, Mas Satrio. Mungkin ini Mas Budi sudah tidak ada tanggapan atau masih ada tanggapan sebelum kita lanjut ke pertanyaan kedua? Tidak, kedua. Mas. Oh ya, oke, mungkin nanti ketika ada pertanyaan lebih lanjut bisa menghubungi Mas Dwi atau Mas Adi atau kami di sini ya, Mas Budi. Terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian ini ada penanya yang kedua. Selamat siang Pak, saya Raden Arya dari S1 Agroteknologi. Ingin bertanya, program PMB itu hanya untuk usulan yang usaha yang sudah berjalan seperti KBMI atau bisa untuk usulan usaha baru, begitu Pak? Nah, di situ boleh keduanya jawabannya ya. Boleh keduanya. Yang pasti proyeksinya itu bagus, proyeksi kedepannya bagus. Anda menulisnya juga bagus, dan proyeksi kedepannya bagus, targetnya juga bagus, rasional juga. Nah gitu. Nah boleh keduanya. Seumpama saya kepingin sekali membuat usaha tadi yang saya katakan itu bengkel untuk membuat trafo yang custom, tidak seperti yang ada di pasaran yang dijual Era, King atau yang lain, merek branded yang lain. Nah, itu bisa nanti seumpama nanti mau membuat seperti itu baru angen-angen, wah tapi saya nggak punya nggak punya modal alat gulungnya, saya nggak punya modal kawat emailnya, itu kawat email kan mahal kan gitu. Nah, kemudian saya harus beli ini, beli itu dan lain sebagainya. Nah, di sini silahkan Anda Anda kirimkan proposal untuk mengawali usaha Anda. Kalau yang mau butuh dana tambahan untuk mengembangkan usaha juga diperbolehkan. Gitu. Yang penting luarannya itu harus legalitas. Monggo yang lain. Mas Dwi, maaf ini ada pertanyaan tadi ketinggalan satu lagi. Tadi ini jadi kemarin ketika saya mengajar KWU, banyak juga nyata mahasiswa yang sudah memiliki bisnis itu reseller. Jadi reseller seperti produk-produk kecantikan, skincare. Jadi mereka sudah existing cukup lama. Itu boleh nggak kalau reseller ikut ini? Boleh aja. Boleh banget, Mas. Iya. Boleh banget. Itu. Yang tadi saya katakan cash flow juga toh. Nah, cash flow-nya bagus gitu kan. Untuk 1 tahun ini kan ini tidak sampai 1 tahun toh kita berusahanya dari tadi jadwal itu. Yang penting cash flow-nya jalan. Kalau kita mengedepankan keuntungan, waduh kalau yang dari modalnya akeh, untungnya agak lambat. Nah, gitu. Yang penting cash flow-nya lancar. Monggo, ingkang sanesipun. Mas Adi mungkin mau menambahi? Iya. Ya, terima kasih Pak Dwi Novianto.
perlu ditekankan kembali dalam prospek bisnis yang dilakukan di PMW, harapannya bisa menjadi cikal bakal untuk KBMI dan KIBM. Besar harapan kami, rintisan usaha itu berasal dari rintisan yang dimiliki oleh mahasiswa yang bersangkutan. Sehingga bisnis yang dilakukan oleh mahasiswa itu memang benar-benar pure bisnis yang dirintis oleh mahasiswa yang bersangkutan. Akan ada kendala jika bisnis tersebut adalah reseller, misalnya reseller jilbab misalnya. Akan ditanya siapa pemiliknya. Ketika siapa pemiliknya, maka legalitas usaha yang nanti akan dicantumkan adalah legalitas pemilik dari hijab tersebut. Nah, itu juga bagian dari missing reviewer yang nanti akan menilai. Itu memang dalam kondisi nilai yang tidak maksimal. Harapannya bisnis yang dijalankan pure adalah bisnis yang dilakukan oleh mahasiswa, dan besar harapan kami itu adalah bisnis usaha yang dirintis oleh mahasiswa masing-masing di setiap unit program studi. Begitu Pak Dwi Novianto, besar harapannya. Terima kasih. Oh, nggih. Terima kasih Mas Adi tambahannya, nggih. Oke, itu memang penilaian ya. Penilaiannya tetap kita mengedepankan yang berinovasi gitu. Gitu. Jadi yang kita tetap akan menitik beratkan ke inovasi. Jelas itu. Jadi silahkan Anda, kalau Pak saya reseller, saya pengen usaha ini, kemudian menggunakan modal dari PMB, ya silahkan. Nah, gitu. Tapi kalau nanti nanti ternyata kompetitornya itu bagus-bagus ya, benar-benar original produk dari dia sendiri, kemudian dan inovatif gitu, pelayanannya bagus ya nyun ngapunten gitu. Itu pasti seperti di KBMI KIBM itu boleh Anda jualan keripik singkong, itu boleh gitu. Tapi kenyataannya nggak ada yang keterima itu jualan keripik singkong gitu kan. Itu boleh, bawang goreng boleh gitu, sila mau jualan. Tapi kenyataannya ya itu tadi. Yang kita tekankan yang benar-benar yang pure ya, pure inovasi, produk sendiri dan lain sebagainya. Itu. Monggo yang lain. Mas Satrio. Masih ada sesi kedua, kami buka 3 penanya lagi. Mas Heri Hasan. Oke, mungkin ada tambahan atau diskusi di sini. Monggo, kami persilakan. Atau baru siap-siap buat proposal ini ya? Jadi mungkin ya. Sudah siap-siap ini. Sudah siap-siap ya. Mungkin dia sudah siap-siap dia. Begitu. Mungkin sedikit menambahkan ya terkait dengan PMW ini, yang benar memang tadi disampaikan oleh Mas Novianto ya, bahwasanya untuk PMW ini kan yang ditekankan dari sisi inovasi dan kreasi ya, atau kreativitasnya. Jadi kiranya memang tadi yang ditanyakan oleh Mas Budi itu kaitannya dengan reseller gitu. Tapi kalau memang bisa mengemas sekreasi mungkin, kemudian sekreativitas mungkin, sekiranya bisa mengembangkan ya, atau pemberdayaan dari sebuah produk yang memang sudah diambil dari pihak lain, tapi dikembangkan lagi, diinovasikan lagi, sehingga bisa membentuk sebuah kreativitas yang baik, sehingga masyarakat itu minat untuk membeli produk itu. Nah, itu mungkin bisa saja bahwasanya untuk sebuah inovasi itu juga tidak harus dalam bentuk kita membuat sebuah produk gitu, tapi memang harapannya ya dari membentuk produk kemudian bisa dipasarkan, masyarakat menerima pemasaran itu, seperti itu. Itu sedikit tambahan terkait dengan kegiatan PMB ini gitu ya.
bahwasanya yang lebih ditekankan adalah kreativitas dan inovasi, karena kan luaran akhirnya tadi kan kita akan bermuara kepada KIBM dan KBMI gitu ya. Jadi untuk mempersiapkan kita ikut dalam kompetisi KIBM KBMI. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Ada tambahan dari Prof. Ki atau? Oke. Ya baik, sedikit ya saya menekankan untuk yang Ormawa ya, ini karena hal baru. Kami mohon nanti ada keseriusan dari Bapak Ibu pembimbing untuk bisa mengarahkan pengurus Ormawa betul-betul membuat proposal sehingga di masing-masing Ormawa itu punya satu unit lagi strukturnya, yaitu unit usaha. Nah, itu kami harapkan ini boleh lebih dari satu unit usahanya. Mungkin dari BEM barangkali kalau ada beberapa proposal silahkan. Ya, asal syarat tadi tidak boleh overlap, anggotanya tetap harus beda. Jadi kalau semakin banyak anggotanya kan berarti semakin besar peluangnya. Dan ini memang kita prioritaskan karena dengan anggaran juga lebih punya kemungkinan lebih besar kan ya, 2,5 sampai 7,5. Sedangkan kalau yang mandiri itu kan 2,5 sampai 5 juta. Ini memang kami mencoba memprioritaskan, kami berharap keberlanjutannya. Lebih-lebih lagi syukur kalau usahanya itu memang menguatkan organisasinya yang sesuai dengan kompetensinya. Jadi nanti kalau kami mengharapkan dari masing-masing Ormawa membuat kurikulum dari organisasinya sesudah lulus dari misalnya sudah menjadi anggota Menwa misalnya, mempunyai kompetensi apa dari usaha-usahanya, syukur memang terkait dengan kompetensi sebagai Menwa tadi. Ya bidang usahanya kan cukup banyak. Nah, terus misalnya LPM Mata juga mungkin sekarang zamannya membuat vlog, nah, membuat ini YouTube, barangkali bisa membuat layanan Magelang sebagai kota wisata itu melayani membuat vlog, membuat ini, atau mungkin membuat bahan edukasi untuk guru-guru SD yang tidak mampu membuat video dan sebagainya. Saya rasa ini zamannya sudah ke arah sana, bisa ditawarkan. Inilah yang kami harapkan, ada inovasi, ada keterbaruan usaha supaya nilai uangnya saja, tetapi ada nilai-nilai yang lain yang memang sesuai dengan nilai akademis kita. Itu harapan-harapan kami. Tolong sekali lagi semua Ormawa siap membuat proposal, boleh lebih dari satu, nantinya supaya Ormawanya lebih kuat dan berkelanjutan eksistensinya, semakin mandiri. Dan untuk kami harapkan nanti semua kelompok usaha ini yang terbentuk, entah baru entah lama, pembimbingnya ya, jangan lupa mencantumkan siapa dosen pembimbingnya. Kami berharap ke depan ini bisa dihargai untuk peran dari Bapak Ibu dosen sebagai pembimbing wirausaha itu supaya diapresiasi oleh universitas kita nanti buat SK kan. Itu tambahan saya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Prof atas tambahannya. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu yang lain? Ada Gusma ini, Mas Datuk mungkin. Monggo Mas. Kalau mau disampaikan untuk penyemangat kami nggak apa-apa Mas. Atau belum Pak ada Mas Satrio, sementara menyimak dulu kami. Iya. Oke, Pak Erik ada tambahan? Cukup. Bu Lucy ada tambahan? Cukup. Oke, baik. Saya rasa mungkin tidak ada tambahan lagi ya dengan dari Bapak Ibu yang lain dan mahasiswa. Sekiranya mungkin kita untuk acara pada siang sampai sore hari ini kita bisa artinya
harapan kami tetap bisa didiseminasikan kembali kepada teman-teman yang lain gitu ya, kepada Ormawa yang mungkin belum bisa join pada siang sampai dengan sore hari ini gitu ya. Jadi harapan kami tetap tidak terputus saat setelah sosialisasi ini selesai, kemudian tidak disampaikan lagi, harapan kami tetap bisa disampaikan lagi sampai kepada tingkatan untuk Ormawanya, misalkan sampai ke tingkat prodi seperti itu. Mungkin jika sudah tidak ada yang perlu ditambahkan lagi, kita bisa cukupkan sekian. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak Profesor Dr. Sugiarto MSI, kepada Ibu Lucia Rita Indrawati, serta kepada pembicara dan PIC dari PMB, Mas Dwi Novianto, beserta rekannya yaitu Mas Adi Surya Perdana. Kemudian ada Pak Erika dan Bapak Ibu dosen yang lain. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kemudian tak lupa kepada mahasiswa yang berkenan join pada siang sore hari ini, gitu ya. Sehingga harapan kami Bapak Ibu juga bisa membimbing anak-anaknya, membimbing mahasiswanya untuk ikut kompetisi ini, sehingga kita dapat menghasilkan sebuah usaha yang berkualitas, sehingga bisa membawa nama baik dari universitas. Itu yang mungkin bisa kami sampaikan. Saya selaku pembawa acara memohon maaf ketika ada hal yang mungkin tidak berkenan di Bapak Ibu dan mahasiswa semuanya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yas, mungkin ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru terlihat nih Pak Yas. Monggo. Oke, matur nuwun nggih Mas Satrio. Oke, terima kasih Mas Dwi. Semuanya. Matur suwun Mas Satrio. Mohon pamit dulu nggih Mas Satria ya. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Mas Datu semuanya ya, Mas Datu. Nggih, Bu. Mas Adi, Pak Erika, semuanya yang tidak bisa kami sebutkan satu-satu. Semuanya. Terima kasih, terima kasih. Kalau kita uploadnya sendiri-sendiri.